Halo semua, apakah kalian mengetahui kisah atau misteri Nyi Roro Kidul? Di video ini, kita akan membahas tentang kisah dan misteri Nyi Roro Kidul beserta pro dan kontranya. Jadi tonton video ini sampai selesai ya. Nyi Roro Kidul, sosok legendaris yang dianggap sebagai Ratu Laut Selatan dalam mitologi Jawa, memegang tempat yang sangat penting dalam budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Keberadaannya dipuja oleh banyak orang yang meyakini kekuatannya sebagai pelindung spiritual yang dapat memberikan berkah dan perlindungan. Mitos Nyi Roro Kidul bukan hanya sekadar cerita rakyat, melainkan juga bagian integral dari kehidupan spiritual dan sosial masyarakat Jawa yang berlangsung hingga kini. Dalam kepercayaan tradisional, Nyi Roro Kidul digambarkan sebagai sosok perempuan cantik yang berkuasa atas lautan dan segala isinya. Banyak cerita rakyat yang menggambarkan hubungan erat antara Nyi Roro Kidul dengan para raja Jawa, khususnya dari Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Salah satu legenda yang terkenal menyebutkan bahwa Sultan Hamengkubuwono I dari Yogyakarta memiliki hubungan spiritual dengan Nyi Roro Kidul yang dianggap sebagai istri spiritualnya. Kepercayaan ini tidak hanya memperkuat legitimasi kekuasaan para raja, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya peran spiritualitas dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat Jawa. Sebagai simbol kekuatan supranatural, Nyi Roro Kidul juga diyakini memiliki kekuatan untuk melindungi pantai selatan Jawa dari berbagai mara bahaya. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang masih melakukan berbagai upacara dan ritual untuk menghormatinya. Salah satunya adalah ritual larung sesaji, di mana sesaji berupa makanan, bunga, dan kain dihanyutkan ke laut sebagai bentuk penghormatan dan permohonan berkah kepada Nyi Roro Kidul. Ritual ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, tetapi juga oleh keraton-keraton di Jawa yang menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Nyi Roro Kidul dalam kehidupan spiritual masyarakat. Namun, di balik pemujaan dan penghormatan ini, terdapat juga banyak skeptisisme dan kritik terhadap mitos Nyi Roro Kidul. Beberapa orang melihat kepercayaan ini sebagai bentuk tahayul yang tidak memiliki dasar ilmiah. Menurut mereka, cerita-cerita tentang Nyi Roro Kidul hanyalah mitos yang diciptakan untuk menjelaskan fenomena alam yang tidak dipahami oleh masyarakat pada masa lalu. Misalnya, gelombang besar dan ombak yang sering terjadi di pantai selatan Jawa mungkin telah diinterpretasikan sebagai manifestasi kemarahan Nyi Roro Kidul. Para kritikus juga menyatakan bahwa upacara dan ritual yang dilakukan seringkali membebani masyarakat secara finansial dan dapat menghambat perkembangan rasionalitas. Mereka menekankan pentingnya pendekatan ilmiah dan rasional dalam menghadapi tantangan kehidupan daripada bergantung pada kepercayaan supranatural. Lebih lanjut, beberapa pandangan kritis juga melihat mitos Nyi Roro Kidul sebagai alat kontrol sosial. Salah satu mitos yang cukup populer adalah bahwa Nyi Roro Kidul akan membawa pergi perempuan yang mengenakan pakaian berwarna hijau di pantai selatan. Warna hijau diyakini sebagai warna favorit Nyi Roro Kidul dan cerita ini mungkin digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat. Selain itu, beberapa cerita juga mengaitkan Nyi Roro Kidul dengan tema kecantikan dan kesatiaan yang bisa dilihat sebagai cara untuk memperkuat norma-norma gender tradisional. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa mitos Nyi Roro Kidul memiliki nilai budaya dan sejarah yang penting. Kisah-kisah tentangnya adalah bagian integral dari warisan budaya Jawa dan mencerminkan cara masyarakat tradisional memahami alam dan kekuatan supranatural. Legenda ini juga memiliki daya tarik estetika dan spiritual yang mendalam yang terus mempengaruhi seni, sastra, dan budaya populer Indonesia. Di berbagai tempat wisata di sepanjang pantai selatan Jawa, kita dapat menemukan patung dan lukisan Nyi Roro Kidul yang menunjukkan betapa kuatnya pengaruh sosok ini dalam imajinasi kolektif masyarakat. Selain itu, kisah Nyi Roro Kidul juga sering diadaptasi dalam berbagai bentuk seni, mulai dari pertunjukan wayang, tari, hingga film dan sinetron. Dalam pertunjukan wayang,
Nyi Roro Kidul sering digambarkan sebagai sosok yang anggun dan berwibawa yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan lautan. Dalam tari, keanggunannya seringkali diekspresikan melalui gerakan yang lembut namun penuh kekuatan, mencerminkan dualitas sifatnya sebagai pelindung dan sekaligus sosok yang menakutkan. Adaptasi kisah Nyi Roro Kidul dalam film dan sinetron juga menunjukkan bagaimana mitos ini terus hidup dan berkembang dalam budaya populer Indonesia. Dengan demikian, Nyi Roro Kidul tetap menjadi simbol yang kuat dan kompleks dalam budaya Jawa. Ia menghubungkan masa lalu dan masa kini dengan cerita yang penuh misteri dan makna. Keberadaannya mengundang berbagai interpretasi, baik sebagai pelindung spiritual maupun sebagai cermin dari dinamika sosial dan budaya masyarakat. Meskipun terdapat perdebatan antara pandangan pro dan kontra, Nyi Roro Kidul tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Indonesia, menunjukkan bagaimana mitos dan legenda dapat bertahan dan berkembang dalam masyarakat modern. Keberadaan Nyi Roro Kidul adalah bukti bahwa mitos memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membentuk dan mempengaruhi cara kita melihat dunia, serta mengingatkan kita akan pentingnya menghargai dan melestarikan warisan budaya yang kaya dan beragam. Sekarang, kami ingin mendengar pendapat Anda. Apakah Anda percaya pada mitos Nyi Roro Kidul? Bagaimana pendapat Anda tentang pengaruhnya dalam budaya dan masyarakat kita? Tuliskan di kolom komentar di bawah dan mari kita berdiskusi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.